Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ya di chemistry bersama Bu Isti. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang teori asam basa dan juga memperkirakan pH larutan ya. Hari ini kita akan membahas konsep pH, pOH dan pKw ya. Jadi pH itu sebenarnya seperti apa gitu. Karena kemarin kita sudah membahas tentang perhitungan memperkirakan pH larutan ya. Jadi konsep pH, pOH dan pKw. A itu air ya. Jadi pH itu adalah derajat atau tingkat keasaman ya dari konsentrasi ion H+ dalam larutan pastinya ya. Sehingga seorang ahli ini namanya Sorensen mengusulkan konsep pH untuk menyatakan konsentrasi ion H+. Jadi seberapa banyak ion H+ yang ada di larutan itu, gitu ya. Jadi di sini dirumuskan bahwa cara menghitungnya pH sama dengan min log H+. Pakai rumus logaritma ya, matematikanya kita gunakan di sini. Min log H+ ya. Nah, jika H+-nya itu berupa 1 kali 10 pangkat min N, maka disimpulkan pH-nya adalah N itu sendiri. Ya. Dipahami ya? Jadi kalau H+-nya itu berupa 10 pangkat min N, nanti N itu akan jadi pH-nya, jadi angkanya gitu. Kalau sebaliknya, jika diketahui pH sekian N misalkan, maka nanti ion H+-nya adalah berupa 10 pangkat min N. Ya. Nah, berdasarkan definisi tersebut, disimpulkannya rumusnya ini tadi, pH min log H+. Nanti cara ngitungnya gimana kita pelajari bersama. Kita lanjutkan dulu di pOH. Sama halnya dengan pH tadi, rumusnya min log ya. Kalau pOH itu pakai min log juga, tetapi nanti pakai min log OH min. Gitu ya. Baik ya. Lalu tetapan kesetimbangan air atau constanta of water, di sini disingkat sebagai KW ya. Salah satu penjelasan mengapa air bisa mengantarkan listrik karena adanya sebagian kecil itu terionisasi ya menjadi ion H+ dan OH-. Jadi karena adanya ion-ion yang bergerak bebas ini tadi, maka air bisa mengantarkan listrik ya. Di sini proses ionisasinya ya. Dan tetapan kesetimbangan itu seperti apa? Kesetimbangannya air dan hubungannya sama pH dengan pOH itu gimana? Kita lanjutkan ya. Ternyata tetapan kesetimbangan ionisasi air itu kan KC ya, ketetapan kesetimbangan semester 1 kemarin masih ingat ya, bahwa nanti konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan ya. Produknya kan ada H+ sama OH- dan reaktannya H2O. Karena H2O itu dianggap konstan, maka yang dipakai hanya H+ kali OH-. Jadi KW atau constanta of water itu perkalian dari konsentrasi ion H+ dan ion OH-. Maka dari itu, dari berbagai suhu, nilai KW diperoleh 10 pangkat min 14. Jadi nanti KW dari H+ OH- ini hasilnya 10 pangkat min 14 gitu ya. KW itu 10 pangkat min 14. Nah, pastinya kalau mau nyari konsentrasi H+ melalui KW ini, rumusnya tinggal diubah gitu ya. Jadi nanti 10 pangkat min 14 dibagi OH- ataupun sebaliknya kalau mau cari konsentrasi OH- gitu. Nah, selanjutnya nih hubungannya ada di sini antara H+ dengan OH- itu sendiri. Ketika konsentrasinya sama ya, ketika konsentrasi ion H+ sama dengan OH-,
itu akan sama dengan akar KW. Kenapa? Kan tadi awalnya KW sendiri sama dengan H plus kali OH min. Ya, ini matematika ya. Jadi kalau H plus sama dengan OH min kan KW-nya sama dengan misalkan akar H plus kuadrat. Maka nanti kalau mau cari H plus itu jadi akar KW. Atau cari OH min jadi akar KW. Bisa dipahami ya? Nah, kita kembali lagi bahwa KW itu adalah konstanta of water, itu perkalian dari ion H plus dengan OH min. Jika kedua ruas persamaan ini diambil nilai negatifnya, negatif logaritmanya diperoleh ini ya, min log KW sama dengan min log sekian. Maka dari itu diperoleh PKW sama dengan PH plus POH. PKW itu tadi 14 ya jadinya. Karena KW sendiri adalah 10 pangkat min 14. Maka PKW, ingat 14-nya ini jadi turun. Maaf, ini PKW ya. PKW-nya 14. Jadi POH ditambah PH akan sama dengan 14 ya. Jumlah dari pH ditambah POH itu sama dengan 14. Kalau mau mencari pH, bisa dari 14 min POH. Atau mau cari POH, bisa dari 14 dikurangi pH. Tergantung apa yang dikehendaki dan apa yang diketahui. Baik, kita lanjutkan dulu. Contoh soal di sini. Nah, ada tentukan pH jika konsentrasi ion H plusnya diketahui. A sebesar 1 kali 10 pangkat min 3 dan B itu 5 kali 10 pangkat min 6. Kalau diketahui log 2 sama dengan 0,3. Pembahasannya gini ya. Jadi yang A kita tahu konsentrasi H plusnya. Udah ada H plus. Tadi kan diketahui bahwa pH sama dengan min log konsentrasi H plus. Nah, min log konsentrasi H plus itu sendiri kan katakanlah 10 pangkat min 3. Satunya nggak dianggap nggak apa-apa. Maka nanti pH-nya adalah angka ini yang turun. pH-nya sama dengan 3. Bisa dipahami ya? Nah, kalau ada 5 kali 10 pangkat min 6, ada angka 5 di depan. Diketahui log 2 sama dengan 0,3. Maka pH sama ya, dari rumus pH itu min log konsentrasi H plus. Karena konsentrasi H plusnya 5 kali 10 pangkat min 6, langsung dimasukkan ini ya, langsung. Oke, selanjutnya, nah kan ada angka 6 di sini. Ini kalau diperpanjang jadinya min log 5 plus min log 10 pangkat min 6. Jadi nanti min log 5 tetap sama. Dan di sini ada angka 6. Min log 6 berarti kan 6-nya turun kan? 6. Ditulis jadi 6 min log 5. Di sini. Ini langsung ya. Nah, berhubung di sini log 5 tidak diketahui, yang adalah log 2. Kan nggak bisa ya, maka diambil log 10 per 2. Kan hasilnya sama-sama log 5, ya kan? Ya, log 5 ini sama dengan log 10 per 2. Log 10 itu 1. Jadi nanti poin ini jadinya 6 dikurangi 1, ya. 6 min 1 dikurangi log 2. Nah, 6 dikurangi 1 kan 5. Udah ada di sini. Lalu min log 2 jadinya plus log 2. Plus log 2. Log 2 itu 0,3. Jadi hasilnya adalah 5 plus 0,3. Hasilnya 5,3. Bisa dipahami ya sampai di sini ya Nanda ya. Cara menentukan pH dari konsentrasi ion H+ yang sudah diketahui. Oke. Nah, masih ada contoh satu lagi. Di sini diminta mencari konsentrasi ion H+.
ketika diketahui pH-nya. Kebalikannya ya, ada pH, diminta cari konsentrasi ion H+. Caranya di sini secara singkat ya. Nanti bisa dibaca Ananda. Ibu jelaskan dari pH yang diketahui, pH-nya 2. Di sini langsung artinya konsentrasi H+-nya 10 pangkat min 2. Ingat tadi ya, pH sama dengan 2. Nah, untuk mencari pH itu kan min log konsentrasi H+. Ya. Kalau pH-nya 2, tadi kita kembalikan ke konsep awal. Min log berarti H+-nya adalah 10 pangkat min 2. Ya, karena nanti angka 2 ini kan turun jadi pH. Maka dari itu disimpulkan bahwa H+-nya sama dengan 10 pangkat min 2. Cara instannya itu ketika pH-nya angka bulat 2, 3, atau 4 atau yang lainnya, konsentrasi ion H+-nya adalah 10 pangkat min angka itu sendiri atau 10 pangkat min angka dari pH. Paham ya? Ini pH ya. Kalau nanti diketahui pOH, itu nanti pakai yang rumus KW tadi ya. Jadi nyari pH dulu. Nanti Ibu kasih contoh selanjutnya ya. Nah, kalau pH-nya 3,7, maka di sini pakai rumus dulu min log H+. Min log H+ hasilnya 3,7. Di sini diketahui juga log 2 sama dengan 0,3. Hubungannya apa? Jadi karena di sini ada koma ya, 3,7. Nah, kita pakai 4 kurangi 0,3. Ini kan hasilnya sama dengan 4,7 juga. Boleh nggak pakai 3 tambah 0,7? Boleh, tapi karena di sini tidak diketahui log 7 atau 0,7 ya, itu tidak bisa digunakan ya, biar tidak pakai kalkulator. Maka 4 tetap 0,3 itu artinya 0,3 itu artinya log 2. Maka di sini tinggal diganti 0,3-nya diganti log 2. Nah, kita ingat lagi log 10 pangkat min 4 ini diperoleh dari angka 4 yang di sini. Ya. Jadi ada angka, maka dia menjadi pangkat. Sehingga nanti lognya jadi angka saja. Lognya hilang ya. Karena di sini ada log, maka H plus 2 jadi 2. Ini min log 10 pangkat min 4. Min lognya hilang. Ini kalau diubah gini Ananda, min log 10 pangkat min 4 min log 2. Dan lognya ini hilang, maka tinggal sisa, karena ada log di sini ya, 2 kali 10 pangkat min 4. Maka konsentrasinya adalah 2 kali 10 pangkat min 4 secara perhitungan dengan rumus. Kalau pakai kalkulator hasilnya langsung nanti antilog gitu ya. Antilog 3,7. Itu nanti atau 10 pangkat min 37 itu berapa? Kan kita cari gampang ya. pH 3,7, maka H+-nya kan ini jadiin pangkat. Ya, naik jadi pangkat. 10 pangkat min 37 itu hasilnya 1,99 kali 10 pangkat min 4. Hampir sama kalau dibulatkan jadi 2 kali 10 pangkat min 14. Thank you, sampai di sini ya. Oh ya, tadi terakhir Ibu mau kasih contoh, misalkan diketahui pOH-nya 3. Nah, kalau ditanya konsentrasi H+, itu berapa? Ananda harus cari pH dulu. Ke pH dulu ya. Caranya gimana? Ingat, pKw dikurangi pOH. Ya, ini nanti hasilnya pH. pOH-nya 3, maka pH-nya adalah 14 dikurangi 3. pH-nya itu 11. Dari pH 11, maka kita tahu konsentrasi H+-nya adalah 10 pangkat min 11. Ketika pH-nya 3, pOH-nya 3, pH-nya 11. Kalau dijumlahkan itu 14.
Gitu ya Ananda, itu informasi tambahan saja. Sampai di sini, kita ketemu lagi di video selanjutnya, di materi selanjutnya. Sedikit-sedikit yang penting Ananda bisa paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.